الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah yang mana Allah masih memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita itu, kita boleh hadir di dalam majlis. Wa insyaallah majlis ini penuh dengan ilmu, dan insyaallah majlis ini penuh dengan barakah, dan nanti di akhirat kala insyaallah akan menjadi saksi terhadap diri kita bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan minggu lepas kita sedikit telah membahas perihal tentang 6 perkara yang hendaknya bagi seorang mukmin hendak takut kepadanya. Pada minggu lepas, apa yang telah kita bahas, yang pertama adalah seorang mukmin kena takut daripada Allah. Takut apa? Takut bila Allah mengambil iman kita tatkala nazak ataupun sakaratul maut. Kemudian yang kedua, kita kena takut bilanya daripada arah malaikat hafadzah, yaitu malaikat pencatat amal kita. Takut macam mana? Takut bila malaikat pencatat amal ini nanti akan membuka aib kita pada hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ketiga yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah min qibali syaitan, daripada arah syaitan. Kita kena takut daripada arah syaitan. Takut apa? Takut bila ayyubtila amalahu as-salihah. Takut bila ayyubtila amalahu as-salihah. Takut bila iblis atau syaitan ini membatalkan seluruh amal-amal soleh kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, iblis ataupun syaitan ini pasti akan menyesatkan manusia, baik dengan jalan yang terang-terangan ataupun dengan jalan yang sembunyi. Ketika iblis bermula, ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam, sombong kerana ia tercipta daripada api, sementara Nabi Adam tercipta daripada tanah. Sombong, merasa lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Adam, tak nak sujud. Allah usir iblis daripada syurga. Bermula daripada itu, di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, kerana Engkau telah mengusirku daripada syurga, maka aku berjanji di hadapanmu sebelum aku turun daripada syurga ini. Berjanji apa? Aku akan membelokkan hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa, membelokkannya daripada jalan yang lurus yang tidak lain adalah Islam. Lalu siapakah orang-orang yang nak dibelokkan, yang nak dipalingkan oleh iblis daripada jalan yang lurus atau Islam itu? Tidak lain adalah kita semua yang hadir di sini.
Dengan cara apa iblis memalingkan kita daripada jalan yang lurus ataupun Islam? Diterangkan, iblis akan menggoda kita daripada 4 arah. Yang pertama adalah min baini aidihim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyanahum min baini aidihim. Yang pertama, iblis akan menggoda kita daripada arah depan kita. Kalau daripada arah depan kita iblis pun tak mampu, maka iblis akan membelokkan kita daripada arah belakang kita. Kalau daripada arah belakang kita tak boleh, iblis akan menggoda kita daripada arah sebelah kanan kita. Kalau arah sebelah kanan kita pun iblis tak boleh memalingkan kita, maka iblis akan memalingkan kita daripada arah sebelah kiri. Sampai bila iblis itu berhenti menggoda kita atau berhenti memalingkan kita daripada jalan yang lurus, sampai wala tajidu aktsarahum syakirin, sampai engkau ya Allah tidak akan jumpai kebanyakan di antara hamba-hambamu sebagai orang-orang yang bersyukur. Kenapa bila kita sudah tidak bersyukur di hadapan Allah atas nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita? Maka diterangkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur atas nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita, Allah tambah nikmat itu. Ingkar, maka janji Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku sangat pedih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu apa yang dimaksud dengan iblis akan menggoda kita daripada arah depan kita? Menurut Imam Al-Qahtani diterangkan bahwa yang dimaksud iblis akan menggoda daripada arah depan kita, ini bermakna iblis akan menggoda kita supaya kita menyekutukan Allah atau kita melaksanakan dosa-dosa yang besar. Iblis akan menggoda daripada arah depan kita. Maka yang mula-mula iblis akan menggoda kita dengan dosa yang besar. Bilanya tak boleh, maka iblis akan memalingkan kita daripada arah sebelah belakang. Apa maksudnya daripada arah belakang? Bermakna daripada arah belakang menurut Imam Al-Qahtani bermakna iblis akan menawarkan dosa-dosa kecil dengan membisikkan di dalam hati kita, bila kau laksanakan dosa kecil, bila kau takut melaksanakan dosa besar, Allah takkan ampuni dosamu. Laksanakan dosa kecil, bila kau bertaubat Allah akan terima taubatmu. Begitulah iblis. Dosa besar ditawarkan, kita tak boleh. Dosa kecil oleh iblis ditawarkan. Maka kata Sayyidina Ali, tidak ada dosa yang besar kecuali dosa yang kecil yang kita tumpuk-tumpuk tidak kita taubati. Bermula daripada dosa yang kecil yang tidak pernah kita taubati, disitulah akan terjadi dosa yang besar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari depan tak boleh, dari belakang tak boleh, maka iblis akan menggoda daripada arah sebelah kanan. Apa maksudnya arah sebelah kanan? Maksud daripada arah sebelah kanan bermakna menawarkan perkara-perkara yang mubah sehingga kita melupakan perkara yang wajib. Iblis akan menawarkan kita perkara-perkara yang mubah sehingga kita melupakan perkara yang wajib. Contohnya macam mana? Bila cuti, bilanya berlibur atau kita melancong semisal, itu perkara yang mubah. Perkara yang mubah boleh-boleh saja. Tetapi pergi kita untuk berlibur itu ternyata kita melupakan kerja kita sehingga kita tidak boleh memberikan nafkah untuk anak dan istri kita yang itu hukumnya wajib. Maka kita telah masuk perangkap iblis melaksanakan perkara-perkara yang mubah, namun kita melakukan perkara yang wajib. Hati-hati yang demikian para jamaah. Kemudian bila daripada arah depan tak boleh, belakang tak boleh, kanan tak boleh, maka iblis akan menggoda kita daripada arah sebelah kiri. Apa maksud daripada arah sebelah kiri? Arah sebelah kiri bermakna menawarkan perkara-perkara yang utama namun melupakan perkara yang jauh lebih utama.
Contohnya macam mana para jamaah? Contohnya berpuasa itu utama. Hari esok semisal kita berpuasa, itu perkara yang utama. Perkara yang termasuk perkaranya afdol. Tetapi bilanya kita melakukan berupa puasa itu, kemudian kita meninggalkan kewajiban kita berupa bekerja, sehingga dengan tidak bekerja karena puasa kita melupakan sesuatu yang lebih utama. Seperti apa? Yang pertama tadi, seperti kita memberikan nafkah untuk anak dan istri kita. Dikarenakan kita berpuasa, maka kita telah masuk dalam perangkap iblis, melaksanakan perkara yang utama, tetapi kita meninggalkan perkara yang jauh lebih utama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dahulu kala ada seorang sahabat yang bila siang harinya berpuasa, malam dihabiskan untuk berzikir. Sehingga istrinya mengadu kepada baginda Nabi, "Wahai baginda Nabi, suamiku tiap-tiap hari berpuasa." Namanya puasa wisel, namanya puasa yang disambung, tidak terputus-putus, hari-hari berpuasa. Kemudian malam berzikir. Ini mengadu kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi pun mengatakan, "Bukankah itu molek bagaimana wahai baginda Nabi? Kewajibannya kepadaku dan anak-anakku ini tidak terpenuhi. Dia berpuasa, tidak bekerja, akhirnya nafkah zahir saya tidak diberikan. Malam dia asik berzikir kepada Allah, sehingga nafkah batin pun tidak diberikan oleh suamiku kepadaku." Sehingga baginda Nabi menegur, "Tak payah kau laksanakan puasa, tak payah kau laksanakan berzikir malam, kerana dia melaksanakan perkara yang afdol, tetapi ada kewajiban yang dia lupakan." Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga ketika malaikat mendengar bila iblis menggoda daripada semua arah, depan, belakang, kanan, kiri, malaikat merasa kasihan kepada manusia. Lalu malaikat pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, lalu bagaimana mungkin manusia itu akan selamat bila daripada arah depan iblis menggoda, daripada arah belakang iblis menggoda, kanan menggoda, kiri menggoda. Lalu bagaimana manusia itu selamat?" Malaikat berkasihan kepada manusia. Lalu diterangkan atau Allah menjawab, masih ada dua arah lagi yang mana iblis tak goda dua arah ini. Dua arah mana? Arah atas dan arah bawah. Apa maksudnya arah atas? Selama hambaku masih berdoa kepadaku, dan arah bawah selama hambaku masih bersujud atau sholat kepadaku, maka niscaya akan aku ampuni dosa-dosanya. Subhanallah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan lupakan kita doa, jangan lupakan sholat-sholat kita. Sebaik sholat fardu, sholat sunnah tetap kita kerjakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Sebab doa adalah silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya umat Islam. Doa senjatanya umat Islam itu doa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang keempat yang perlu kita takut, yang keempat adalah min kibalil malakil mauti. Min kibalil malakil mauti ayyakhudahu yaqbidu ruhahu hala kaunihi fi ghaflatin anillahi ta'ala baghtatan ay fuj'atan. Kemudian yang keempat yang perlu kita takut adalah daripada arah malaikat maut. Takut macam mana? Takut bila malaikat maut ini mengambil ruh kita atau mengambil nyawa kita dalam keadaan kita lupa kepada Allah secara mengejut. Takut daripada arah malaikat maut. Takut macam mana? Takut bila malaikat maut ini mengambil ruh kita dalam keadaan kita lupa kepada Allah, begitu juga dalam keadaan mengejut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ingatlah bahwa kematian itu pasti akan datang. Kematian itu pasti akan datang. Sebagaimana dalam surat Al-Imran Allah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bila kita nanti sakaratul maut para jamaah, sebagaimana yang dulu pernah saya terangkan, bila kita sakaratul maut itu rasa ruh kita nak keluar daripada tubuh kita, itu bukan senang, bukan seperti angin yang bertiup begitu saja, tidak.
bukan seperti air yang mengalir begitu saja juga bukan. Lalu bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut, tuan puan? Rasa sakitnya sakaratul maut, pernah sahabat Umar ditanya, wahai sahabat Umar, bagaimanakah rasa sakitnya sakaratul maut? Jawab sahabat Umar, aku tak boleh bayangkan macam mana rasa sakitnya sakaratul maut. Tapi bila kau mampu membayangkan macam mana bila pokok yang berduri dimasukkan ke dalam tubuhmu, selepas pokok yang berduri dimasukkan ke dalam tubuhmu lalu diangkat, dijabut kembali secara paksa, bila kau mampu merasakan sakitnya itu, maka sungguh baru sedikit kau mampu membayangkan macam mana rasa sakitnya sakaratul maut. Ya Allah, tak boleh kita bayangkan macam mana sakitnya itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mati datang itu tidak pandang siapa orangnya. Mati datang itu tak pandang siapa orangnya, tak pandang bila masanya, tak pandang di mana tempatnya. Kalau sudah waktunya mati, pasti kita juga akan mati, para jamaah. Oleh sebab itu kita kena bersiap-siap. Sebab mati ini adalah merupakan jembatan di antara dua kehidupan. Jembatan di antara dua kehidupan apa? Yang pertama adalah kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mati adalah jembatan di antara dua kehidupan. Kita tidak akan pernah merasakan kehidupan akhirat bila kita tidak merasakan mati terlebih dahulu. Oleh sebab itu kita bersiap-siap. Baginda Nabi mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat di mana kita menanam bekal untuk akhirat. Dunia ini adalah tempat di mana kita menanam bekal untuk akhirat. Nabi menyebutkan orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal kehidupan setelah mati adalah orang yang cerdik. Orang cerdik adalah orang yang mempersiapkan bekal sebelum dia mati. Begitupun sebaliknya, orang yang tenggelam dengan nafsu duniawi maka disebut sebagai orang yang lemah. Dikatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang cerdik adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sebelum kita mati, kita beramal kebaikan, sholat kita laksanakan, sedekah, zakat kita laksanakan, puasa kita laksanakan. Artinya itu bekal untuk kita nanti setelah mati. Bukan bekal kita di dunia, tetapi bekal untuk setelah kita mati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nanti itu di akhirat. Nanti itu di akhirat banyak orang yang mengadu kepada Allah, memohon agar Allah mengembalikannya di dunia. Kenapa? Sebab dia menyesal, ya Allah, kenapa saya di dunia tidak menghabiskan masa umurku untuk Engkau ya Allah. Ketika Allah sudah menghadapkan atau ketika Allah sudah menampakkan azab-azabnya, dia menyesal, ya Allah, kembalikan aku di dunia ya Allah, meskipun itu hanya 1 jam sahaja ya Allah, aku akan beribadah kepada Engkau. Oleh sebab itu kita jangan sampai menyesal nanti di akhirat kelak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana nanti di akhirat kelak Allah akan menanyakan amalan-amalan kita. Baginda Nabi memberitahukan kepada kita bahwa nanti di akhirat kelak Allah akan menanyakan 4 soalan. Apa saja 4 soalan yang oleh Allah akan tanyakan kepada kita? Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umurmu selama hidup di dunia kau habiskan untuk apa? Tuan puan, kira-kira kita hidup di dunia ini berapa tahun? 40, 50, 60 tahun? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tak tahu, tapi habiskan umur kita untuk beribadah kepada Allah tentunya. An umrihi fima afnah. Allah akan tanya, umurmu kau habiskan untuk apa? Kemudian yang kedua yang oleh Allah akan tanya adalah an ilmihi ma fa'ala bihi. Ilmumu selama hidup di dunia kau amalkan untuk apa? Ilmu kita nih selama hidup di dunia kau amalkan untuk apa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab tasawuf Imam Al-Ghazali mengatakan, tidurnya orang yang ahli maksiat
Iblis itu senang bila melihat orang yang iblis itu sedih bila melihat orang yang ahli maksiat tidur. Ini perhatikan. Iblis itu sedih bila melihat ada orang yang ahli maksiat itu tidur. Tetapi sebaliknya, bila iblis melihat ada orang yang ahli ilmu tidur itu senang. Kenapa para jamaah? Sebab dengan tidurnya orang yang ahli maksiat, dia tidak mengerjakan maksiat. Maka iblis ini sedih. Andaikan orang yang ahli maksiat ini tidak tidur, artinya dia terbangun, maka dia senantiasa melaksanakan perbuatan maksiat. Tidak melaksanakan perbuatan maksiat, itu hanya tidur. Ketika itu iblis sedih. Kalau boleh orang yang ahli maksiat ini jangan pernah tidur, biar dia melaksanakan maksiat sepanjang hari. Sementara tidurnya orang yang ahli ilmu, itu iblis senang. Kenapa? Dengan orang yang ahli ilmu itu tidur, dia tidak akan pernah memberikan nasihat atau tidak memberikan nasihat terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Sehingga iblis ini senang kalau orang-orang yang ahli ilmu itu tidur. Kenapa? Sebab bila ada orang berbuat zalim atau berbuat salah atau berbuat maksiat, orang yang ahli ilmu ini tengah tidur tak akan boleh mengingatkan atau memberikan nasihat kepadanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita yang ahli-ahli ilmu ini, yang boleh memberikan nasihat terhadap orang-orang yang ahli maksiat, kurangi daripada tidur kita. Ini alasan biasa ada satu cerita. Seorang suami dimarah sama istrinya gara-gara tiap-tiap malam suaminya ini pergi dekat kedai, pulang lewat. Lalu suaminya mengatakan apa yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi tidurnya orang yang ahli maksiat itu iblis itu sedih. Tetapi tidurnya orang yang ahli ilmu, iblis itu senang. Jadi kamu istri sepatutnya kena senang bila saya ini malam itu tidur lewat. Kamu ini kena senang. Sampai segitunya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdik adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajizu manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sementara orang lemah adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Orang yang lemah mengikuti hawa nafsunya tetapi senantiasa memohon kepada Allah supaya Allah nanti berikan kehidupan yang enak di akhirat kelak. Tidak mempersiapkan bekal dirinya ketika berada di dunia, tetapi dia senantiasa memohon kepada Allah supaya nanti di akhirat kelak Allah memberikan kehidupan yang layak. Ini disebut dengan Al-Aziz. Sementara orang yang cerdik itu yang memanfaatkan masa hidupnya untuk bekal di akhirat kelak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana Ustadz kita mempersiapkan diri menghadapi kematian? Diterangkan dalam salah satu kitab ada tiga perkara untuk mempersiapkan diri kita menuju kepada kematian atau mempersiapkan kematian. Apa saja tiga perkara sebagai langkah kita untuk siap-siap mati? Yang pertama adalah mengerjakan amal soleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah memberikan dua syarat bagi siapapun yang berharap nak berjumpa kepada Allah. Tentu kita ini semua nak berjumpa kepada Allah. Dan bahagia sekali bagi mereka yang oleh Allah berikan kesempatan berjumpa kepadanya, sebab bukti bahwa dia adalah orang yang soleh dan akan selamat di akhirat kelak. Dan sebaliknya, mereka-mereka yang oleh Allah tidak diberikan kesempatan berjumpa kepada Allah, wa na'udzubillah, maka dia hanya menghadapi siksa di akhirat kelak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada dua syarat, di mana dua syarat ini bila kita ada pada diri kita, maka kita akan berjumpa kepada Allah atau bertemu dengan Allah di surganya. Apa saja syarat itu? Yang pertama adalah beramal soleh. Yang pertama, yang kedua meninggalkan kesyirikan. Ini syarat yang paling utama. Maka di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jikalau mereka nak berjumpa kepada Allah, maka hendaklah mereka beramal soleh
dan tidak menyekutukan Allah dengan ibadahnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyekutukan Allah atau yang dinamakan dengan syirik itu di dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, syirik atau menyekutukan Allah itu terbagi menjadi dua. Apa Ustadz syirik itu terbagi menjadi dua? Baginda Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, inni akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ma asyirkul asghar wa huwa ar-riya'u. Baginda Nabi dalam satu hadis mengatakan, wahai sahabat, perkara yang paling aku takuti di antara umat-umatku adalah berupa syirik kecil. Baginda Nabi ditanya, wahai baginda Nabi, apa itu yang dinamakan syirik kecil wahai baginda Nabi? Wahwa ar-riya'u, yaitu riya, orang yang beribadah tetapi nak tunjuk-tunjuk dengan ibadahnya. Kalau syirik besar berupa orang itu menyembah selain Allah, menyembah binatang, menyembah patung semisal, menyembah selain Allah lah disebut dengan syirik yang besar. Maklum kita semuanya sudah tahu. Tetapi syirik kecil ini seolah-olah ia menyembah Allah, tetapi pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah. Salat dia menghadap menyembah Allah, tetapi dalam hatinya ternyata salatnya ini nak tunjuk-tunjuk diri agar ia dikata sebagai orang yang ahli ibadah. Salatnya betul, salatnya itu adalah satu perbuatan menghadap kepada Allah, tetapi dalam hatinya niat salatnya bukan karena Allah, nak tunjuk-tunjuk dirinya sebagai orang yang ahli ibadah. Maka hal yang semacam ini para jamaah, bilanya dalam ibadah sholat kita itu terdapat riaknya, apa amalan apa sahaja bila terdapat riak atau tunjuk-tunjuk dirinya, maka kita tidak mendapatkan pahala akhirat, hanya mendapatkan pahala dunia sahaja. Apa pahala dunia? Kita sholat tujuannya nak tunjuk-tunjuk terhadap orang lain supaya kita dikata sebagai orang yang ahli ibadah. Kita dapatkan pahala dunia sahaja berupa apa? Pujian daripada orang lain. Itulah pahala dunia. Kita bersedekah, tujuannya bukan karena Allah, tujuannya agar kita dikata sebagai orang yang dermawan atau orang kaya, maka itulah pahala dunia. Kita dikata sebagai orang yang dermawan atau orang yang kaya. Wa na'udzubillah min dzalik para jamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka senantiasa kita kena ikhlas. Apa sih Ustadz ikhlas itu Ustadz? Apa sih ikhlas itu Ustadz? Maka para ulama mengatakan, memberikan definisi atau memberikan pengertian perihal tentang ikhlas. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Apa itu maksudnya seperti surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama suratnya apa? Al-Ikhlas. Tetapi di dalam ayatnya tidak ada satu kalimat pun yang di situ terdapat kalimat ikhlas. Itulah namanya ikhlas. Bila kita beramal kepada Allah, selama kita masih menyebutkan kata-kata saya ikhlas, berarti perlu dipertanyakan keikhlasan kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Ikhlas ini ada cerita. Banyak kan orang-orang kalau jadi imam sholat taraweh kadangkala bacanya surat Al-Ikhlas, atau sholat apa bacanya surat Al-Ikhlas. Itu kenapa sih Ustadz imam-imam banyak yang baca surat Al-Ikhlas? Itu ada cerita. Bukan sekadar kalau surat Al-Ikhlas itu surat yang pendek, itu bukan. Jadi ada cerita begini para jamaah. Dulu itu ada sahabat yang bila dia ini melaksanakan ibadah sholat itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Lalu ditanya oleh sahabat yang lain, wahai sahabatku, kenapa engkau setiap kali sholat itu senantiasa yang kau baca suratnya selepas surat Al-Fatihah itu surat Al-Ikhlas, itu ada apa? Lalu sahabat ini menjawab, wahai sahabatku, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak membicarakan, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang hanya membicarakan Allah itu hanya surat Al-Ikhlas. Sementara surat yang lain itu membicarakan orang lain atau membicarakan benda lain. Contohnya apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu yang dibicarakan siapa? An-nas, manusia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang dibicarakan siapa? Al-fil, tentara gajah.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, itu ya tetap yang dibicarakan adalah makhluk. Tetapi kalau qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu semua ayatnya membicarakan Allah. Dan saya salat ini juga untuk Allah, maka apa yang saya baca pun juga harus berkenaan tentang Allah. Oh, molek. Tetapi sekarang ini banyak orang yang membaca itu niatnya bukan karena itu, suratnya pendek Ustaz, mudah je. Nah ini gitu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi nanti kalau semisal kita jadi imam kemudian baca surat pendek, nah niatnya seperti itu. Satu-satunya surat yang di situ hanya membicarakan Allah hanya surat Al-Ikhlas sahaja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada syirik yang dinamakan syirik kabir, ada syirik yang dinamakan syirik kecil. Kalau syirik kabir ya sudah jelas orang-orang yang menyembah selain Allah. Kalau syirik kecil itu tetap menyembah Allah tetapi niatnya bukan karena Allah. Betul dia sholat perbuatan menyembah Allah, tetapi pada hakikatnya ternyata di dalam hatinya melaksanakan sholat tujuannya bukan karena Allah tetapi nak tunjuk-tunjuk di hadapan orang. Nah, ini berarti disebut dengan syirik kecil yang tidak diketahui oleh orang lain, dan ini yang paling ditakuti oleh baginda Nabi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang amal soleh, perihal tentang amal soleh atau perbuatan-perbuatan yang baik, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya itu mengatakan al-amalus soleh alladzi fihi arba'atu asya. Yang dinamakan amal soleh itu apabila di dalam amal itu terdapat 4 perkara. Apabila di dalam amal itu tidak ada 4 perkara, maka tidak disebut dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Pekerjaan yang molek. Setiap pekerjaan yang di situ menghasilkan pahala disebut dengan amal soleh. Dan tidak dikata sebagai amal soleh bila di dalamnya tidak ada 4 perkara. Apa saja 4 perkara ini? Yang pertama kata Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu yang pertama. Kita melaksanakan zakat tetapi tak mengerti ilmunya zakat. Zakat ternyata apa yang kita berikan zakat itu kurang daripada sepatut yang kita berikan zakat karena kita tidak mengerti ilmunya, maka tak jadi amal soleh. Sholat tak mengerti ilmunya, kita tak ada wudhu terus kita sholat, tak jadi amal soleh karena tak mengerti ilmunya. Sholat tetapi tidak niat, tak jadi sholat kita atau tak jadi amal soleh kita karena tak ada ilmunya. Kemudian yang kedua adalah waniyatu, niat. Amal soleh juga kena disertai dengan niat. Kita zakat tak ada niat, tak jadilah zakat kita. Sholat tak ada niat, tak jadilah sholat kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dikatakan bahwa semua perkara itu akan jadi molek bila niatnya molek. Amal akhirat itu tidak akan pernah jadi berupa amal akhirat bila buruknya niat. Sementara amal dunia bila dengan baiknya niat itu akan berubah menjadi amal akhirat. Perhatikan baik-baik. Syekh Az-Zarnuji mengatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, pekerjaan atau amal-amal akhirat itu tidak akan berbuah pahala bila tidak baiknya niat. Sementara amal dunia itu akan berbuah menjadi pahala akhirat dengan moleknya niat. Contohnya apa? Contohnya tadi itu sodakoh, itu perbuatan yang baik. Tetapi bilanya kita tidak niat bersodakoh atau niatnya tidak molek, nak tunjuk-tunjuk diri, maka tidak menjadi amal yang molek, tidak menjadi amal akhirat. Sebaliknya, pekerjaan dunia bila diniati dengan niat yang molek, maka akan menjadi pahala akhirat. Seperti apa? Kita berniaga contohnya. Ustaz, saya ini berniaga, apakah berbuah menjadi pahala? Berbuah menjadi pahala bila niat kamu molek. Macam mana niatnya? Ya Allah, aku bekerja ini nak dapatkan duit, nak dapatkan untung. Dengan duit dan untung itu aku boleh memberikan nafkah anak dan istriku, aku boleh bersedekah, aku boleh pergi umroh dan boleh pergi haji. Maka niat yang mulai itu kerja amal yang berupa amal dunia, tetapi dengan niat yang mulai itu akan berbuah menjadi amal akhirat. Jom para jamaah, bila kita tak tahu sebelum ini, maka niatkan kerja kita dengan niat yang molek dan insya Allah akan berbuah menjadi pahala akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga
amal soleh, suatu pekerjaan dinamakan pekerjaan yang molek, itu disebut dengan amal soleh apabila menetapi 4 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua niat, yang ketiga adalah sobar. Kata Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya, sabar dalam menjalankan tentunya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kata Imam Al-Baghawi, amal soleh akan dianggap itu sebagai amal soleh. Yang keempat, bila ada yang namanya ikhlas, yang tadi Ustaz jelaskan, ikhlas. Kita beramal yang itu nampak molek tetapi tidak ikhlas, maka tidak jadilah berupa amal soleh. Al-amalus solihu alladzi fihi arba'atu asya. Yang pertama ilmu, wan niyatu, wasabru wal ikhlasu. Itu diterangkan dalam kitab tafsir Al-Baghawi pada juzuk yang pertama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu, bagi mereka-mereka yang sudah istiqomah beramal baik, maka janganlah merasa sudah memiliki surga. Bagi kita nih yang kira sudah beramal baik, sholat berjamaahnya sudah istiqomah, puasanya sudah molek, sedekah tiap hari, itu jangan pernah merasa bahwa kita nanti pasti akan memiliki surga. Jangan. Kenapa? Sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu hadis mengatakan bahwa la yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala la wala ana illa ayyataghammadaniyallahu bifadlin wa rahmatin fasaddidu wa qaribu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak akan pernah masuk seorang pun ke dalam surga itu disebabkan karena amalannya, karena kata baginda Nabi. Tidak akan ada orang yang masuk surga itu dikarenakan amalnya, itu tidak. Maka oleh sebab itu kita jangan sombong dengan amal kita. Lalu ditanya oleh para sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai baginda Nabi, apakah juga termasuk engkau wahai baginda Nabi? Baginda Nabi menjawab, qala la wala ana. Kata baginda Nabi, tidak. Begitupun juga saya ini masuk ke dalam surga itu bukan karena amalanku, tetapi karena bifadlin wa rahmatin, karena keutamaan Allah dan karena rahmat Allah yang diberikan kepadaku, kata baginda Nabi. Jadi baginda Nabi masuk surga bukan karena amalannya, kata baginda Nabi, tapi karena fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Sementara kita yang tiap-tiap hari bermaksiat kepada Allah masih juga mengatakan bahwa nanti saya akan masuk ke dalam surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi nanti yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surga bukanlah amal kita, bukan, tetapi adalah karena rahmat Allah. Maka jangan sombong dengan amalan yang kita laksanakan, dengan amalan yang sudah kita baik kita amalkan ini, jangan sombong. Karena boleh Allah juga nanti akan memasukkan kita ke dalam neraka, sebab Allah adalah maha kuasa atas segalanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian perkara yang kedua perihal tentang kita kena mempersiapkan kematian kita. Perkara yang kedua adalah menjauhi perbuatan tercela atau perbuatan buruk. Maksud daripada perbuatan tercela atau perbuatan buruk adalah perkara haram dan perkara makruh. Meninggalkan perkara haram itu hukumnya wajib, meninggalkan perkara makruh itu hukumnya apa? Sunnah. Meninggalkan perkara yang haram itu hukumnya wajib, meninggalkan perkara makruh itu hukumnya sunnah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka betul para ulama itu sangat menjaga daripada perkara haram maupun perkara yang makruh. Bahkan sekalipun perkara itu berupa mubah, itu para ulama itu menjauhinya. Selama perkara mubah itu mampu melupakan perkara-perkara yang lebih utama. Jadi para ulama dahulu kala itu senantiasa menghindari atau menjauhkan perkara yang haram, begitu juga menjauhi perkara yang makruh, pun menjauhi perkara yang mubah. Perkara mubah yang bagaimana yang dijauhi oleh para ulama? Perkara yang mubah yang mampu menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara yang utama. Kita tengok ya. Bilanya kita tengok.
Mungkin ada para ulama-ulama kita yang nampak bila tengah hari itu, kebanyakan kita kan biasa kita jogging. Apa jogging itu? Lari jogging ya bahasanya, jogging gitu. Bila lepas asar jogging, balik nanti sudah adzan maghrib balik. Kita tengok bila orang-orang alim tak nampak pun jogging olahraga itu hukumnya mubah sahaja, bukan perkara sunnah, mubah, boleh. Para ulama tak ada yang semacam itu. Kenapa? Mungkin dia takut bilanya dia melaksanakan semacam itu akan menjadikan dirinya nanti mungkin terlambat pergi ke masjid, mungkin dan seterusnya, akan melupakan perkara-perkara yang jauh lebih utama. Tapi bilanya itu tidak melupakan atau tidak melalaikan perkara yang lebih utama, tak apa kita laksanakan itu perkara yang mubah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, orang-orang yang menjaga dirinya daripada perkara yang haram, menjaga dirinya daripada perkara yang syubhat atau perkara yang makruh, maka orang ini disebut dengan orang yang warok. Orang yang warok, orang yang menjaga dirinya daripada perkara yang haram atau perkara syubhat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abu Sa'id Al-Khadimi itu berkata perihal tentang warok, "Tsumma i'lam inna lil wari'i, tsumma i'lam anna lil wari'i maratibul ula." Ketahuilah bahwa tingkatan-tingkatan warok itu terdapat 4 tingkatan. Yang pertama adalah waroknya atau wirainya orang yang adil, itu yang pertama. Yang kedua adalah wirainya orang yang soleh. Yang ketiga wirainya orang yang bertakwa. Dan yang keempat wira atau waroknya orang-orang yang jujur atau orang yang siddiq. Ini pengertiannya berbeda-beda. Sedikit saya kupas, sedikit saja. Insya Allah akan kita teruskan minggu yang akan datang. Waroknya orang yang adil itu dikatakan wa huwa ma yahrumu bi fatawal fuqaha'i. Waroknya orang yang adil yaitu dengan cara meninggalkan keharaman sesuai petunjuk fatwa ahli fiqh. Itu fatwanya orang adil. Apa maksudnya? Ketika orang yang ahli berfatwa atau mufti mengatakan bahwa ini hukumnya haram, maka dia akan mengikuti apa yang difatwakan oleh mufti, selagipun ada mufti yang lain yang mengatakan tidak mengapa, tetapi dia mengikuti mufti yang dia ikuti. Kalau semisal mufti Kelantan, dia ikut mufti Kelantan, maka ini disebut dengan warok bagi orang-orang yang mempunyai sifat adil. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, waroknya orang yang soleh. Apa waroknya orang yang soleh? Waroknya orang yang soleh adalah meninggalkan perkara yang mubah dengan mengambil perkara yang lebih berat. Meninggalkan perkara yang mubah dengan melaksanakan perkara yang lebih berat. Apa ini maksudnya Ustadz? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para ulama itu banyak yang pendapat-pendapat para ulama itu banyak khilaf atau berbeda pendapat perihal tentang batasan aurat perempuan. Batasan aurat perempuan itu kalau menurut madhab Syafi'i adalah semua anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Dah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Tetapi ada pendapat-pendapat daripada ulama-ulama yang lain atau madhab-madhab yang lain bahwa semua anggota badan perempuan itu disebut juga dengan aurat karena mampu menimbulkan fitnah. Nah, bagi perempuan-perempuan semisal termasuk suara, itu ada yang mengatakan suara perempuan itu termasuk aurat. Kenapa? Sebab mampu menimbulkan fitnah. Maka oleh sebab itu tidak menutup wajah dan telapak tangan itu perkara yang mubah. Boleh-boleh saja, sebab itu bukan termasuk aurat. Karena sangat kehati-hatian, ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa itu aurat sehingga dia pun tutup, memilih perkara yang lebih berat karena bentuk kehati-hatian. Boleh difaham dari sini. Subhanallah, tabarakallah. Cukup, insyaallah akan kita lanjutkan pada minggu hadapan. Waroknya orang yang bertakwa dan waroknya orang yang jujur itu bagaimana. Kemudian apa-apa yang perlu kita siapkan untuk menjemput daripada kematian kita, apa sahaja yang perlu kita siapkan. Baru 2 tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah dengan cara kita beramal soleh.
Yang kedua adalah dengan cara kita menjauhi perkara-perkara yang buruk ataupun tercela. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada minggu hadapan insyaAllah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.